Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Kami di sini. Pak Eko, Pak Eko. Bapak sendiri di pasar teh jualan apa sih Pak? ikan kan dasar. Oh lagi jual ikan ya. Saya boleh sedikit tanya nggak Pak? Kayak Bapak menerima pembayaran secara tunai aja atau bisa juga non tunai? Ya tunai sama apa ini transfer. Transfer ya. Kalau apa kan sekarang ada pembayaran kayak QRIS gitu ya. Ada alasan tersendiri nggak sih Pak? Kayak Bapak nggak mau pakai atau mungkin kurang tahu cara pakainya sehingga tidak. Ya. Nah ini sih jadi udah apa? Nggak kepake. Oh udah nyobain. Oh pernah nyobain. Tapi nggak terlalu. Nggak terlalu ini. Nanti transfer aja. Jadi secara omset pun tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Oh. Lalu ada nggak sih Pak kekhawatiran gitu kayak misal cara pembayaran cash gini tunai gitu bakal tergantikan oleh yang digital gitu? Ya kan sekarang mah zamannya di digital. Dari digital. Ngikutin zaman berarti. Ngikutin zaman berarti nanti kalau terpaksa akan Iya digital juga. ganti juga ya. Oh. Kayak mulai sekarang juga udah mulai kan. Iya sekarang udah mulai. Yang belanja pada nggak bawa uang. Jadi ada kayak kesulitan gitu Pak. Kayak misal seperti ada kembalian gitu atau mungkin orangnya aduh saya nggak bawa cash cuma bisa transfer. Ada aja Paling nggak bawa uang banyak gitu. Kalau kita kurang kan bisa transfer atau kris saya namanya transfer gitu aja. Lalu jika misal pemerintah ingin mendorong pedagang gitu untuk memulai pembayaran secara digital, kira-kira Bapak ini ingin pemerintah tuh memberikan apa gitu agar Bapak merasa lebih siap untuk beralih gitu? Apa ya? Paling ngikutin aja kita. Ngikutin aja gitu ya, tengah-tengah Pak. Dan paling kalau ada penyuluhan dulu paling kalau nggak itu ya. Ya pasti ada pasti kan pemerataan gitu kan. Nggak mungkin langsung ketat langsung digital kan enggak. Ya. Pasti ada bertahapan lah. Pasti bertahan. Ada pertanyaan lain nggak? Udah segitu. Mungkin segitu aja Pak. Saya nih, Ibu jualan apa ya Bu kalau boleh? saya jualan makanan kering, kayak misalkan mie, terus sabun sama cuci piring, terus ada kuahnya juga, kayak gitu. Pakai Kalau basah. saya boleh tahu Ibu menerima pembayaran apa aja ya Bu? Saya menerima pembayaran cash sama QR. Ya. Kalau dari Ibu sendiri nih selama berjualan, kira-kira keuntungan dan kerugian apa ya Bu yang Ibu alamin ketika menggunakan kedua pembayaran tersebut? Nggak ada. Nggak ada. Jadi karena bisa dua-duanya orang jadi fleksibel ya Bu ya? Betul, kayak gitu. Terus semenjak Ibu menyediakan pembayaran digital itu berpengaruh nggak Bu sama omset Ibu? Nggak sih, sama-sama aja sih. Sama-sama aja ya Bu? Malah lebih simpel, jadi setidaknya kan saya kalau misalkan seumpama ada pembayaran yang lewat misalkan di luar orangnya nggak bisa datang ke sini, nah enak kan langsung bisa transfer kayak memudahkan lah ya. Selain itu kalau misalnya non tunai, kalau misalnya tunai itu harus cari uang kembalian ya Bu ya? Kayak gitu. Tapi kalau misalkan seumpama nggak ada itu, Mbak, ada rekening nggak? Saya kembaliannya lewat e-banking aja ya. Oh iya, berarti keuntungannya lebih di situ
ya Bu, bisa Ya. kembaliannya lebih praktis. Oke, selanjutnya Ibu pernah nggak sih mengalami kendala ketika menggunakan pembayaran digital atau non digital? Misalnya kalau pembayaran digital tuh kayak tiba-tiba internetnya lemot atau tiba-tiba tidak bisa transfer karena m-bankingnya atau mobile bankingnya itu down. Oh, error. Iya. Paling ada kendalanya sekali aja sih, nggak sering. Oh, berarti nggak sering. Berarti itu tidak menghambat ya Bu ya? Nggak. Terus menurut Ibu kalau dari sepengalaman yang belanja di sini Bu, itu banyak yang tunai atau non tunai? Kebanyakan tunai sih. Tunai ya. Jadi yang digital itu sebenarnya lebih Ya, sedikit daripada yang tunai. Betul. Oke. Terus kalau misalnya menurut Ibu nih gitu, kalau misalnya boleh salah satu aja nih Bu pembayarannya, Ibu pilih tunai atau non tunai Bu? Nggak bisa di ini ya, soalnya kan sekarang masyarakat kan makin berinovasi atau mungkin kita ngikutin kayak gitu. Kayak misalkan ya memang enak tunai gitu, cuman kan posisinya ada orang tuh yang beli nggak bawa tunai gitu. Kayak gitu. Jadi kalau menurut Ibu sendiri tetap harus dua-duanya ya Bu ya? Betul, Karena betul. ada orang yang bisanya cuman non tunai aja atau digital aja, ada yang tunai aja ya Bu ya. Oke, itu aja sih Bu. Terima kasih Oke, banyak ya Bu atas sama-sama. kesediaannya. Oke, dengan saya Jenius, bersama Bapak siapa? Cecep. Bapak Cecep. Oke. Bapak Cecep, saat belanja di pasar ini, Bapak menggunakan metode pembayaran apa, Pak? Cash. Cash. Iya. Oke. Lalu apa alasan Bapak kira-kira memilih untuk menggunakan cash aja gitu? Soalnya begini ya, Bapak di rumah kan jualan juga sembako. Jadi barang-barang yang hubungannya dengan barang yang dijual di rumah itu beberapa tempat beda-beda gitu. Baik beda-beda dari harganya maupun beda-beda dari barang ada tidaknya gitu. Kadang-kadang belanja itu di beberapa tempat, barang ini adanya di Cikutra, barang ini adanya di Ciaur Geulis gitu. Jadi selama untuk penyediaan warung itu dia menggunakan uang cash gitu. Kalau sekarang kan ada unit apa ya, itu satu bukan tidak praktis, tapi di usia bapak menjadi kurang yakin gitu. Soalnya itu kan menggunakan elektronik, menggunakan aplikasi ya, jadi tidak melayani di rumah juga. Sesuai lah kalau di pasar kan sama, penjualan itu barang yang kecil dengan nilai yang kecil pakai aplikasi kan ribet ya. Iya. Sesuai dengan tradisi dari awal lah gitu. Dari dulu ya, Pak? Oh, Oke. Lalu ada gak Pak pengalaman gak nyaman saat Bapak ngebayar pakai tunai aja? pakai tunai saya rasa tidak ada. Nggak ada ya Pak? Tidak ada. Oke. Itu tergantung ketelitian masing-masing orangnya ya. Umpamanya di usia kayak bapak ini yang udah 70 lebih, kadang-kadang pembayaran uang dari warna uang 50 dengan 20.000 2.000 kan hampir sama. Nah kadang-kadang gitu ketelitian itu dari segi mengeluarkan uang gitu. Tapi kadang kalau buat pedagang yang misalnya Bapak sebagai konsumen Pak kayak sekarang, terus pedagangnya tuh nggak ada kembalian itu Ya ada kembalian, pedagang kan banyak. Salah satu bisa tukar-tukar ya Pak. Oke. Lalu menurut Bapak semua pedagang tuh harus nggak Pak nyiapin opsi pembayaran melalui tunai? Karena ada tuh pedagang yang cuma bisa QRIS doang. Banyak yang pedagang yang lainnya. Kayak umpamanya ke ini kadang-kadang si anak muda juga nggak tahu gimana, nggak berani pegang uang atau gimana, belanja ke warung nilai 2.000 masih harus pakai itu. Ya. Pakai QRIS. Biarpun tidak ada pemotongan, tidak ada cas itu ini, tapi ngejak praktis dan nilai segitu tuh dosa ribet lah. Oh iya. Ya, dah cukup. Belum Pak. Masih ada 2 pertanyaan. Oh, Oke. Lalu apa menurut Bapak pembayaran tunai ini lebih mudah dari digital?
lebih mudah dan akurat. Yang mudah dan akurat aja. Iya, dilihat dengan visual dengan mata juga kan. Kalau itu kan bayang-bayang, masuk nggak ya? Masuk nggak? Apalagi dari segi ini banyak istilahnya mah. Ya kalau tidak paham benar timbul keraguan kan. Iya. Ya. Lalu Pak, jika pembayaran digital ini lebih banyak jika pembayaran tunai ini lebih banyak digunakan di pasar ini, kira-kira ada nggak Pak yang perlu diperbaiki dari pedagang? Saya rasa sih Bapak bukan 1 tahun 2 tahun ya. Ya udah puluhan tahun lah, bukan belasan lagi, udah puluhan tahun kita Nggak ada ya Pak? udah ada. Oke, itu aja sih Pak. Apalagi kalau umpamanya ini kan sifatnya pasar itu bukan siang aja kan. Kadang-kadang buka dari tengah malam atau subuh. Ya, Nah banyak kekeliruan itu udah soalnya faktor cahaya. Ya, Tapi orang udah terbiasa. Ya. harusnya yang udah lama udah biasa Iya, lah ya Pak. iya. Ya gitu aja deh ya. Itu aja. Menurut Bapak, apa keuntungan dan kerugian yang paling terasa ketika menerima pembayaran digital kalau dibanding dengan pembayaran tunai, Pak? Kalau menurut saya mah kemungkinan bagi saya pribadi mah itu kurang enak gitu mendingan yang tunai biasa ya. Kalau menurut Bapak kan tidak mempunyai QRIS. Ya. Apakah itu memiliki pengaruh dengan jumlah pembeli atau omset Bapak? Ada juga pengaruh, ada beberapa orang tidak terlalu banyak gitu yang belanja lewat QRIS itu. Apakah Bapak memiliki kendala atau kekhawatiran saat orang karena enggan menggunakan metode digital? Kayak Kekhawatiran ada juga Neng, soalnya kan udah zaman itu ya, udah ngikutin gitu harusnya mungkin, cuman gimana ya, emang keadaannya gini, saya nggak sempat bikin itu gitu. menurut Bapak, apakah pembeli di pasar ini lebih banyak memilih digital atau tunai? Kalau di pasar yang di Kalau sini? pasar mah masih tunai. tunai. Jika pemerintah ingin memperluas pembayaran digital, apa dukungan yang menurut Bapak Ibu yang menurut Bapak paling penting? Pemerintah memprioritaskan gitu yang lebih banyak gitu ya. Ya, kalau pemerintah ingin memperluas pembayaran digital di pasar tradisional, jadi kayak memberi Mendukung nggak gitu mendukung. saya gitu. Saya pribadi mah kurang gitu ya, kurang suka gitu Neng, mendingan yang tunai kayak dulu gitulah. Oh, ya. Ya. Menurut Bapak kalau digital emang agak sedikit lebih rumit ya? Iya ya, gitulah. Kebanyakan kan kalau saya juga misalkan ngisi ke rumah makan, pas mau bayar tunai teh uangnya nggak ada gitu kan, katanya teh nanti belum ada, yang belanja mah banyak, cuman uangnya yang tunai cash nggak ada, masuk ke situ semua. Jadi kadang-kadang mau nagih juga ada kendala juga karena mungkin di situ gitu ngendapnya di aplikasi itu. Makasih ya Pak untuk Ya. waktunya. Ya Neng. Makasih ya Pak. Siap. Beneran nggak ini? Metode pembayarannya apa ya? Tunai. Oh, tunai. Apa kakak merasa pembayaran digital lebih bener-bener apakah kakak merasa pembayaran tunai lebih aman dibandingkan yang digital kayak QRIS gitu? Sebenarnya tergantung sih, kalau di pasar lebih mudahnya tunai sih dibanding non tunai, karena kan di sini juga jarang ya yang nyediainnya juga ini pakai non tunai kayak gitu yang QRIS gitu kan. Jadi ya emang lebih mudahnya di sini mah tunai kalau di pasar-pasaran gitu. Bentar. Apakah pembayaran tunai membuat kakak lebih mudah mengatur pengeluarannya atau malah jadi sulit gitu? Ya beda-beda sih, kadang kalau misalnya tunai kadang suka kebablasan juga, berlebihan gitu ya. Cuman ya tergantung orangnya sih ya, kalau misalnya mau dia bisa dikontrol pembayarannya, misalnya mau beli apa-apanya gitu. Apa kakak lebih nyaman membayar tunai atau pakai QRIS kayak digital? Dua-duanya sih dipakai. Oh, Cuman kalau di pasar emang lebih seringnya tunai.
Oh, kalau di pasar tunai kan? Iya. Terima kasih ya kak.